Pandemi memang benar-benar menghampiri dan berikan hajaran hantaman besar bagi siapapun, lini bisnis apapun, termasuk di dunia olahraga. Ada financial crisis di bidang sport. Kita akan bahas klub kaya yang tidak kebal corona. Mungkin bisa jadi Anda salah satu militan atau fans garis keras klub-klub sepak bola yang akan saya sebutkan ini. Tidak boleh baper ya, karena data dan angka tidak bisa bohong. Ini murni dari data dan juga riset. Riset mana yang kita ambil? Ini berasal riset dari Deloitte Football Money League 2021. Kita kenal bersama, ini riset dari perusahaan akuntansi ternama tingkat global dunia untuk mengukur pemasukan klub sepak bola profesional setiap musimnya. Dan hasil riset terakhir dari Deloitte Football Money League di 2021 menunjukkan bahwa 2020 adalah tahun yang kelam bagi dunia olahraga khususnya dan tidak terkecuali untuk sepak bola. Kita lihat dari data mengatakan akumulasi pendapatan 20 klub elit di Eropa untuk football club yang ada mengalami penurunan sampai ke 12% di 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita lihat sepanjang 2020, kalau kita akumulasi, kita gabungkan pendapatan dan revenue pemasukan kotor dari 20 klub teratas yang paling kaya dan juga paling elit sering menjadi nomor utama dalam pertandingan. Jumlah totalnya ada di 8,2 miliar euro. Atau kalau kita asumsikan 1 euro 17 ribuan di 138,9 triliun rupiah sepanjang 2020. Hasil penggabungan 20 klub teratas. Mengalami penurunan persentasenya 12% dibandingkan di 2019 yang waktu itu angkanya masih mencetak revenue total di 9,3 miliar euro atau setara dengan 157,5 triliun rupiah. Maret ini adalah bulan terkelam yang mulai dirasakan sebagai starting point bahwa dunia olahraga juga tengah menghadapi krisis pemasukan yang berujung ke krisis keuangan bagi football club, bahkan football club yang terkenal paling tajir sekalipun. Apa saja sih penekan utama dari terjadinya krisis finansial di dunia olahraga, khususnya sepak bola? Tentu saja tidak ada pemasukan dari tiket penonton. Begitu pandemi mewabah, beberapa negara di kawasan Uni Eropa langsung menerapkan lockdown, praktis tidak ada penonton yang boleh dibawa ke dalam stadion. Tentu saja pendapatan dari tiket penonton yang datang langsung akan sangat tergerus di sana. Kemudian transfer pemain kalau kita perhatikan sejak musim panas 2020 juga terpantau sangat minim. Bahkan di antara klub-klub sepak bola yang terkenal paling spendy ya, paling banyak dan juga paling generous dalam hal mentransfer. Kekurangan keuangan untuk merekrut pemain tentu saja menjadi penyebab utamanya. Kemudian klub-klub besar, bahkan klub-klub sepak bola yang dianggap paling kaya pun seperti Barcelona, kemudian Real Madrid tidak mampu bertahan dan mereka bahkan sekarang ada dalam lilitan hutang besar. Seberapa besar hutang klub-klub tertajir dan teratas tadi kita akan bahas. Berikutnya kita lihat, ini pendapatan rata-rata per klub. Jadi kalau kita bagi rata ada 20 klub elit Eropa untuk football club tadi. Berapa sih pendapatan rata-rata dari per klubnya di sepanjang 2020 tahun pandemi? Mereka rata-rata mendapatkan 409 juta euro atau kalau kita rupiahkan di asumsi 17 ribuan 6,92 triliun rupiah. Angka ini tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan 2019 yang waktu itu masing-masing klub secara rata kalau kita gabungkan di 20 klub ini per klub bisa mendapatkan 464 juta euro atau sekitar 7,85 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat data penurunan pendapatan liga. Ini secara klasifikasi liga. Di 2019-2020, musim 2019-2020 kita bandingkan dengan musim sebelumnya di 2018-2019. Kita awali dari penurunan pendapatan, nilainya paling banyak ternyata dicatatkan oleh La Liga Spanyol. La Liga Spanyol mencatatkan nilai penurunan pendapatan mereka di musim 2019-2020 sampai ke 68 juta euro. Kemudian next ada Liga 1 Prancis di 68 juta euro. Berikutnya ada Premier League Inggris. Untuk Premier League Inggris nilai penurunannya ada di 59 juta euro. Ini jumlah uang yang mereka telah hilang dari kantong mereka secara liga. Kemudian Serie A Italia juga telah kehilangan nilai penurunan sampai ke 55 juta euro. Bundesliga di Jerman pun juga mengalami
penurunan nilai sampai ke 36 juta euro di musim 2019-2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ini berbicara mengenai Deloitte Football Money League 2021, risetnya juga mengatakan 2021 sepertinya tahun kelam bagi dunia olahraga sepak bola belum juga akan berakhir. Karena proyeksi di akhir musim 2020-2021, Deloitte menunjukkan klub sepak bola elit Eropa bisa berlanjut, mereka kemungkinan bisa kehilangan pendapatan lebih dari 2 miliar euro atau kalau kita rupiahkan di kurs 17.200-an di 34,44 triliun rupiah. Jadi ini proyeksi sudah ada yang keluar untuk akhir musim 2020-2021 dengan pertimbangan dan asumsi pandemi yang belum juga akan berakhir. Jangan lupa di Inggris Raya berasal dan berawal dari sana sudah keluar sekarang virus COVID-19 pandemi varian baru sehingga lockdown pun kemungkinan masih akan berlanjut di beberapa negara Uni Eropa utama. Ini gambarannya seperti ini, nilai penurunan pendapatan secara liga dipimpin oleh Liga Spanyol dan juga Prancis dengan kehilangan uang 68 juta euro. Next kita lihat ini adalah 5 klub dengan nilai penurunan pendapatan tertinggi. Apakah salah satu klub favorit Anda masuk di sini? Manchester United ini menduduki peringkat teratas dengan nilai penurunan pendapatan tertinggi. MU sudah kehilangan 113 juta euro sendiri. Kemudian Barcelona di 125,7 juta. Mereka kehilangan uang sebesar ini. Nilai penurunannya, pendapatannya tergerus di 125,7 juta euro. Next ada Schalke. Schalke kehilangan 102 juta euro. PSG, Paris Saint-Germain 95 juta euro, diikuti dengan Inter Milan di posisi kelima di 73 juta euro. Jadi kita klasifikasikan ini 5 klub terbesar dengan nilai penurunan pendapatan yang tertinggi di antara 20 klub besar terkaya tertajir di elit Eropa. Ini kalau kita lihat penurunan pendapatan ini juga banyak sekali disinyalir terganggu karena penangguhan pendapatan siaran hingga tahun finansial berakhir di 2021. Kita tahu sudah tidak musimnya lagi, penonton bisa datang ke stadion itu pun sangat terbatas di sana. Dan semua liga utama juga sudah terhenti kalau kita perhatikan di Maret 2020 dimulai waktu itu karena pandemi. Hasil dari Deloitte Football Money League 2021 ini juga menunjukkan hal yang paling krusial bahwa satu dekade terakhir sebenarnya mayoritas klub-klub elit di Eropa ini selalu, ada kata-kata selalu ya, selalu mencatatkan persentase kenaikan di tiap tahunnya. Satu dekade 10 tahun terakhir. Hanya mulai di 2020 pandemi merubah segalanya, untuk pertama kalinya sejak 20 tahun ke belakang, 2 dekade semua klub yang ada di Eropa ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidak terkecuali klub-klub yang terkenal paling tajir tadi ya. Kita lihat mana yang bisa bertahan, tidak hanya bertahan hidup tapi juga bertahan mempunyai kantong kas yang paling besar. Ini adalah klub-klub yang masih bisa dikatakan aman, mereka masih tajir meskipun di masa pandemi. Kita awali dari Barcelona. 715,1 juta euro. Ini pendapatan yang mereka sudah cetak di musim 2019 hingga 2020. Klub Catalunya ini memiliki hutang besar bagaimanapun pada saat bersamaan akibat pandemi kemarin. Pengeluaran dari Barcelona ini juga cukup besar dalam beberapa bursa transfer terakhir. Utang Barcelona ada di berapa? 1,2 miliar euro atau setara dengan 20 triliun rupiah. Ditambah Barcelona juga punya utang jangka pendek di 730 juta euro atau setara dengan 12 triliun rupiah. Utang ke klub-klub lain Barcelona ini juga punya berawal dan berasal dari transfer beberapa tahun terakhir, totalnya ada di 126 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah. Pembayaran hutang-hutang Barcelona yang semakin menumpuk ini diharuskan mereka sudah selesai paling lambat 30 Juni. Meskipun Barcelona masih menempati diri sebagai posisi klub tertajir meskipun di masa pandemi, tetapi hutang mereka juga semakin membengkak, menumpuk. Bahkan kalau kita lihat ini CEO dari football club yang lain geleng-geleng mengatakan kalau saya ada di Barcelona saya tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Meskipun saya masih tertajir tapi utang saya juga semakin membengkak. Posisi berikutnya ada Real Madrid. Real Madrid di 711,9 juta euro untuk pendapatan yang mereka sudah kantongi di musim 2019-2020. Utang kotor Real Madrid ini juga naik. Sekarang utang kotornya ada di 901 juta euro atau sekitar 15 triliun rupiah untuk utang yang dimiliki oleh Real Madrid. Ini termasuk untuk renovasi Stadion Bernabeu yang mereka miliki. Kemudian klub asuhan Zinedine Zidane, Real Madrid ini juga tidak membeli satu pemain pun di bursa transfer musim panas tahun lalu. Berikutnya kita lihat ke Bayern Munchen
Leverkusen atau Bayern Munich. Bayern Munich di 634,1 juta euro. Ini naik bagaimanapun posisinya ketiga menggeser Manchester United. Sekarang posisi ketiga ditempati oleh Bayern Munich menggeser MU. Ini kalau kita lihat ini pendorong pendapatan Bayern sampai bisa dianggap layak masuk ke posisi ketiga. Naik 4% dari sektor komersial. Ini kerjasama dengan perusahaan digital seperti TikTok, kemudian ada Striking Entertainment. Bayern juga melakukan kerjasama komersial dengan Audi, perusahaan oto asal Jerman. Sehingga terselamatkan. Sehingga Bayern sekarang bisa menggeser posisi MU, Manchester United ada di posisi ketiga. Sekarang kita lihat Manchester United posisi keempat, pendapatannya terbesar sedunia untuk klub elit Eropa ya, 580,4 juta euro. The Red Devils atau Setan Merah ini juga mengalami masa sulit keuangan yang masih juga berlanjut sampai ke 2021 ini. Akhir 2020 berapa utang dari si The Red Devils atau Setan Merah ini? Utang dari The Red Devils naik sampai ke 16% di angka 444,5 juta pound sterling. Utang yang mereka miliki juga dianggap besar. Terakhir ada Liverpool dengan angka 558,6 juta euro untuk pendapatan yang mereka peroleh. Keuntungan dari Manchester United dengan brand paling populer di antara klub-klub sepak bola elit di Eropa. Ini kesepakatan bisnis masih terus berlanjut antara MU dengan pebisnis-pebisnis besar. Ini rupanya juga Setan Merah ini sayangnya gagal meraih satupun gelar di musim 2020-2021 karena Manchester United ini juga terus mengalami kemerosotan di daftar. Sebenarnya Manchester United ini pernah menempati posisi pertama sebagai klub tertajir waktu itu di 2017, sekarang harus ikhlas di 2019-2020 turun ke posisi keempat. Nah, next kita lihat ini yang terakhir adalah meskipun lepas dari kondisi keuangan yang mereka miliki, para fans atau pengikut garis keras atau militan dari klub-klub sepak bola ini juga masih terus bertahan. Buktinya malah justru ini mengantarkan Real Madrid dengan klub pengikut medsos terbanyak. Kita lihat Real Madrid atau Madridista mempunyai pengikut 251,5 juta followers. Barcelona Coolers atau The Coolers ini mempunyai 248 juta Coolers atau Coolers. Kemudian Manchester United, Red Army-nya ada 140,8 juta Red Army. Juventus, Juventini kita punya sebanyak 102,9 juta Juventini. Chelsea, The True Blue-nya ada 93,2 juta True Blue menjadi pengikut setia dari Chelsea. Semoga tahun kelam pandemi ini tidak merembet kemana-mana dan semoga dunia olahraga khususnya sepak bola bisa kembali bergairah. Para penonton bisa mulai datang membanjiri stadion dan akhirnya bangkit lagi nih klub-klub kaya. Semoga nanti akan menjadi lebih berjaya.